Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RN Studio. Oke teman-teman, hari ini kita mau reaction berita tentang Ibu Kota Nusantara ya teman-teman. Berita Pak Presiden di IKN ya, berkantor di IKN. Oke teman-teman, bila suka dengan video kami, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke teman-teman, kita mulai. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita baca deskripsi dulu ya. Sudah siapkah IKN menjadi kantor presiden? Oke teman-teman, jangan lupa kunjungi channelnya CNN Indonesia ya teman-teman. Di sana banyak informasi berita yang menarik ya. Oke teman-teman, kita mulai. Bersama kami melalui sambungan Zoom Staf Sus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Bapak Troy Panto. Selamat pagi Pak Troy, ini apa kabar? Selamat pagi, puji Tuhan, semua baik. Makasih Sarah. Baik, Pak Troy, ini kan dikabarkan bahwa Presiden ada rencana untuk mulai berkantor di IKN mulai hari ini 10 September 2024 hingga 40 hari ke depan. Ini bagaimana kesiapan infrastruktur di IKN dan untuk memastikan keberlangsungan Presiden Joko Widodo mulai berkantor di sana? Iya, terima kasih. Jadi mungkin kita maknai dulu ya bagaimana Pak Presiden Joko Widodo berkantor di IKN. Ini ada beberapa hal maknanya. Yang pertama, ini memang betul-betul adalah suatu komitmen ya. Pak Presiden Jokowi berkantor di IKN ya teman-teman sampai habis jabatannya ya. Yang ditunjukkan oleh Pak Presiden sendiri tentang kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar langkah simbolis, tetapi betul-betul secara implementatif kehadiran beliau langsung, dan memang beliau ini hampir setiap bulan dan dalam kurun waktu yang signifikan berada di Ibu Kota Nusantara. Ini menjadi prioritas ya pembangunan bagi pemerintahan kita, dan ini juga akan bisa memimpin secara efektif dari IKN ya, sama saja karena beliau akan melakukan rapat-rapat yang diadakan, yang sudah disusun sedemikian rupa, dan juga akan ada kunjungan-kunjungan di tempat yang lain berangkat dari Ibu Kota Nusantara. Dan ini adalah betul-betul merupakan dukungan moral ya dan tindakan nyata kepada semua pihak bahwa Ibu Kota Nusantara itu memang menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Dan kalau bicara soal kesiapan, nah kita ingat bahwa beberapa kali Presiden sebetulnya sudah berkantor di Ibu Kota Nusantara. Jadi secara infrastruktur, fasilitas, Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah ada istana negara sendiri ya, Istana Garuda ya, Istana Presiden di IKN ya. itu sudah siap. Nah, kalau kita bicara secara kawasan inti pusat pemerintahan itu laporan yang dari teman-teman Kementerian PUPR ya, membangun secara infrastruktur secara fisik ya, terakhir di 5 September itu 92,5% kesiapan pembangunan. Tetapi kalau bicara kantor Presiden sendiri yang disebut dengan Istana Garuda ya namanya, itu sudah dipakai ya secara efektif oleh beliau ya sebelumnya, dan akan dipergunakan kembali. Dan bahkan sidang kabinet yang kemarin juga diadakan itu sudah terpakai ruangannya, dan ada satu ruangan besar di mana ada pertemuan secara massal ya kemarin. Kita ingat dengan para pimpinan dari berbagai daerah ya, provinsi, daerah, itu juga sudah diadakan. Jadi sudah siap, Mbak Sarah. Ini kan bandara merupakan salah satu infrastruktur yang sebenarnya krusial ya. Ini sampai saat ini hingga saat ini, apakah bandara IKN ini sudah dapat beroperasi atau bagaimana pembangunannya, Pak Troy? Iya, memang terus dipersiapkan ya, dan laporan terakhir yang saya terima untuk pengaspalan, untuk proses pengaspalan sekitar 2.200 meter ya untuk landasan itu sudah selesai. Dan selanjutnya ini merupakan TUSI ataupun tugas dan fungsi dari Kementerian Perhubungan yang akan melakukan uji kelaikan operasi ya, dan ini dalam hitung. Pak Basuki juga ada ya teman-teman, Pak Prabowo juga ada wakil presiden di sana, Pak Ma'ruf Amin ya teman-teman.
hitungan jam ya, hari sedang dilakukan. Baik, kalau misalnya untuk bandara sendiri ini targetnya bisa dipakai ini kapan, Pak? Mungkin dibuka untuk penerbangan komersil mungkin? Ya, ya itulah tadi ada uji kelaikan operasi dulu ya, ada memang aturan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah ini yang sekarang sedang dipersiapkan dan nanti akan dilaporkan kemudian. Oke. Pak Troy, ini kan sebenarnya tidak hanya Presiden Joko Widodo saja ya yang akan berkantor di IKN gitu dari hari ini. Para menteri ini juga akan ikut ke sana. Sebenarnya apakah sudah dipastikan untuk kesiapan infrastruktur penunjang untuk mungkin kementerian dan juga lembaga? Iya, kalau bicara infrastruktur penunjang untuk para menteri sendiri, kita sudah ada kantor Kemenko 1, Kemenko 2 ya, yang sudah siap untuk dipakai berkantor, dan kemudian ada prasarana air, listrik ya, kemudian internet itu juga sudah siap. Jadi efektif bisa dipakai secara fungsional ya kantor-kantor yang tadi saya sebutkan, Mbak Sarah. Oke. Dan juga untuk jabatan menteri sendiri seperti kita ketahui juga sudah siap dan bahkan sudah ada yang dihuni juga ya kalau ketika kegiatan-kegiatan pemerintahan rapat yang berlangsung di Ibu Kota Nusantara. Berarti ini infrastruktur penunjang untuk kementerian ini berarti sudah mulai ready begitu ya, dan bahkan sudah ada rumah-rumah untuk menteri yang sudah mulai dihuni di sana. Baik Pak Troy, ini Presiden juga menyebut bahwa ASN ini tidak akan buru-buru untuk pindah ke IKN. Apakah ini sinyal kalau IKN memang sebenarnya belum sepenuhnya bisa menunjang kehidupan ASN jika... Semoga penggantinya Pak Jokowi lebih baik ya teman-teman, perkembangan Indonesia ke depan ya. Berkantor di sana, karena kan mungkin tadi kalau untuk menteri begitu ya sudah ready begitu infrastrukturnya. Iya, kalau untuk ASN sendiri secara infrastruktur fisik ya, laporan yang kami terima terutama dari Kementerian PUPR itu sudah 12 tower ASN ya yang sudah siap, dan nanti sampai akhir tahun ini 2024 nanti akan ada 47 tower begitu. Nah, kalau urusan kapan pemindahannya tentu saja dari Kementerian Aparatur Negara. Banyak ya teman-teman, ada 47 tower ya kalau sudah jadi semua. Mantap sekali ya. Yang akan menentukan proses tersebut, tetapi boleh dikatakan bahwa memang secara infrastruktur fisik itu sudah siap ya, tadi yang saya sebutkan untuk tower-tower tersebut. Dan kemudian saya sendiri secara pribadi saya pernah tinggal untuk beberapa waktu dan merasakan sendiri, dan juga ada beberapa teman-teman yang lain. Fasilitasnya luar biasa ya, sudah siap gitu kan. Dari satu unit itu ada 3 kamar, ada 1 kamar dengan kamar mandi dalam, ada 2 kamar kecil, kemudian ada kamar mandi luar, ada pantry yang lengkap, semua AC, semua siap, peralatan perabotan semua siap. Baik, Pak Tro, ini fasilitas-fasilitas apa saja yang mungkin sekarang lagi difokuskan untuk dibangun terlebih dahulu untuk para ASN ini selain mungkin rumah dinas? Iya, salah satu memang yang kami persiapkan dari Otorita Ibu Kota Nusantara memang adalah menyiapkan ekosistem untuk mendukung bagaimana kawan-kawan ASN ya itu bisa tinggal, misalnya ekosistem pendukung untuk hiburan gitu ya, untuk belanja, ada toko kecil ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian juga ada taman ya, dan juga untuk kalaupun mereka membawa anak-anak juga kami siapkan gitu ya. Ini sekarang sedang dibangun. Nah, salah satunya memang dari Otorita Ibu Kota Nusantara sendiri adalah menggiatkan pembangunan yang dilakukan oleh sektor swasta ya untuk menunjang ekosistem. Dan salah satunya yang memang kita lakukan adalah groundbreaking itu, dan kita kan sudah melakukan groundbreaking sampai tahap 7, dan nanti tidak lama lagi akan ada groundbreaking tahap 8. Ini untuk melengkapi ekosistem. Harus optimis ya teman untuk berkelanjutan Ibu Kota Nusantara ya teman-teman. Semangat ya. Seperti yang ditanyakan tadi oleh Sarah.
Oke, Pak Troy, terkait sekolah juga bagaimana? Karena kan mungkin salah satu hal yang mungkin ASN itu mempertimbangkan untuk pindah itu adalah untuk pendidikan anaknya begitu ya. Kalau untuk sekolah sendiri bagaimana, Pak Troy? Ekosistem sekolah sebetulnya di sekitar IKN itu sudah ada, dan juga ada sekolah yang kita rebuild gitu ya, kita redevelop, ya, kita bangun kembali, kita sesuaikan dengan kondisi dari Ibu Kota Nusantara sebagai smart city, ya, kemudian juga Green City ini ada yang direnovasi. Nah, kemudian untuk sekolah-sekolah yang lain pun juga sudah ada sekolah yang groundbreaking, yang bertaraf internasional, ya, dan nanti ke depan juga akan ada lagi. Jadi memang segala sesuatunya sedang dipersiapkan, ya, dan kemudian juga ada ekosistem sekolah pendidikan yang juga sudah ada. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Troy, ini kalau misalnya tadi mengenai bandara sudah saya tanyakan ke Pak Troy, ini terkait dengan jalan tol menuju ke kawasan IKN, ini bagaimana Pak Troy progresnya? Ya baik, jadi jalan tol sendiri pada saat hari kemerdekaan ya kemarin 17 Agustus memang dibuka baru secara terbatas untuk uji coba, dan kemudian kan ada peresmian ya jembatan penghubung jembatan Pulau Balang oleh Pak Presiden. Nah kemudian pada saat ini masih di furnish gitu ya, disempurnakan sehingga tentu saja secara sempurna itu akan bisa dipakai pada bulan Desember untuk jalan tol yang baru tersebut ya 2024. Nah sekarang memang terbatas. Nah untuk itu kami memang mohon pengertian dan mohon maaf gitu ya bahwa publik masih belum bisa melewati jalan tol tersebut ya, karena memang ini untuk alasan keselamatan ya, karena memang masih ada pembangunan, masih ada pengaspalan dan ada alat-alat berat ya. Jadi Pak Jokowi berkantor di IKN ya teman-teman sampai akhir jabatannya, sampai 20 Oktober ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi kita sudah reactionnya di channelnya CNN Indonesia ya teman-teman. Jangan lupa kunjungi channelnya CNN Indonesia, di sana banyak informasi berita yang menarik ya teman-teman. Oke teman-teman, saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.